Dongeng dari Jerman, Jorinde dan Joringel. Pada zaman dahulu, di dalam hutan yang rimbun, hiduplah seorang penyihir. Penyihir itu hidup di dalam kastilnya. Penyihir itu mempunyai sifat yang sangat jahat. Ia bisa berubah menjadi apapun, bahkan ia bisa menyamar menjadi apa saja yang ia mau. Tidak akan kubiarkan siapapun menggangguku di hutan ini. Di siang hari, sang penyihir berubah menjadi burung hantu atau kucing untuk berjalan-jalan di sekitar hutan. Lalu jika malam sudah tiba, ia akan kembali menjadi penyihir nenek tua. Jika ada seorang pemuda mendekati kastilnya, penyihir itu akan membuat pemuda itu kaku, tidak bisa bergerak apapun, hingga penyihir datang membebaskannya. Rupanya kau pemuda yang bermain-main di kastilku ini. Pergi kau! Namun jika seorang gadis yang mendekati kastilnya, penyihir jahat akan mengubah gadis tersebut menjadi burung yang dimasukkan ke dalam sangkar, lalu dimasukkan ke dalam kastilnya. Mengapa kau menyihirku menjadi burung? Karena kau telah berani mendekati kastilku. Masuklah ke dalam. Di dalam kastil ada lebih dari 7.000 sangkar lengkap dengan burung-burung yang ada di dalamnya. Itu artinya sudah lebih dari 7.000 gadis diubah penyihir menjadi burung. Diam kau di sini. Bebaskan aku, penyihir tua. Diam, atau kujadikan kau mati. Di dekat hutan, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik bernama Jorinde. Ia mempunyai kekasih bernama Joringel. Mereka berdua akan menikah dalam waktu dekat. Ayo sayang, kita berjalan-jalan ke dalam hutan, menghirup udara segar. Iya sayangku, ayo kita pergi. Suatu hari, Jorinde dan Joringel pergi berjalan-jalan menyusuri hutan tempat penyihir jahat itu tinggal. Tapi kita harus berhati-hati, karena konon katanya di sini ada penyihir jahat yang bisa menyihir kita. Dan aku akan melindungimu. Tenang saja, kau akan aman bersamaku sayang. Itu adalah hari yang sangat indah untuk pasangan yang akan segera menikah itu. Mereka menikmati semilir angin yang diciptakan dari dedaunan bergoyang. Daun yang hijau indah dan udara yang sangat sejuk. Udaranya sangat sejuk. Aku sangat suka di sini. Semesta mengizinkan kita untuk melihatnya lebih indah sayang. Di tengah ketenangan, tiba-tiba mereka mendengar suara burung merpati yang bernyanyi dengan sedih. Hal itu membuat Jorinde dan Joringel tersentuh hatinya dan terharu mendengar nyanyian itu. Siapa yang menyanyikan lagu itu? Sangat sedih sekali. Aku sampai meneteskan air mata. Iya, siapa yang bernyanyi di tengah hutan seperti ini? Aku juga terharu. Di tengah perjalanan, mereka sadar kalau mereka telah berjalan terlalu jauh ke dalam hutan. Kini mereka kebingungan, kemana arah jalan pulang. Mereka pun tersesat. Sementara itu, matahari perlahan mulai tenggelam dan hari pun sudah gelap. Bagaimana ini? Sudah malam hari kita tak kunjung menemukan jalan pulang. Tenanglah, kau tetap bersamaku. Ayo kita cari peristirahatan sejenak. Joringel melihat sekelilingnya. Ia melihat sedikit cahaya lampu, lalu membelah semak-semak itu. Ternyata itu adalah lampu dari kastil milik penyihir tua itu. Joringel sangat ketakutan. Sayangku, sepertinya itu adalah kastil. Belum menyelesaikan perkataannya, Joringel mendengar Jorinde bernyanyi. Burung kecilku dengan leher berwarna merah, menyanyi sedih, sedih, sedih. Dia menyanyi seolah-olah bersedih bersama merpati. Menyanyi lagi sedih. Saat Joringel melihat ke belakangnya, terlihat Jorinde yang perlahan menjadi seekor burung bulbul dan bernyanyi. Keluarlah seekor burung hantu dari semak-semak dan mengelilingi burung bulbul Jorinde. Selain itu, mendadak tubuh Joringel menjadi kaku. Ia sama sekali tidak bisa bergerak maupun berbicara. Perlahan, burung hantu itu berubah menjadi sosok wanita tua yang berbadan bungkuk, berkulit keriput,
berhidung bengkok, dan bermata besar. Wanita itu tampak berbicara dengan burung bulbul Jorinde. Ia memegangnya, lalu membawanya ke dalam kastil. Hati Joringel terasa sedih melihat kekasih hatinya berubah menjadi burung dan dibawa oleh penyihir jahat ke dalam kastil. Namun Joringel tidak mampu melakukan apa-apa. Ia hanya diam terpaku dan menangis. Penyihir jahat itu kembali keluar kastil dan mendekati Joringel dengan berkata, "Saat bulan menyinari sangkar burung, kau akan bebas." Lalu penyihir masuk ke dalam kastil tanpa berkata apa-apa lagi. Ia meninggalkan Joringel di tengah hutan sendirian dan menutup rapat kastilnya. Benar saja, tidak lama Joringel pun bebas. Ia berlutut di depan kastil dan memohon kepada sang penyihir. Tolong bebaskan kekasihku. Aku sangat mencintainya. Kami akan segera menikah. Pergilah, kau tidak akan bertemu dengan kekasihmu lagi. Salah kalian sendiri mengapa mendekati kastilku. Pergilah, atau kau kubuat kaku kembali. Dengan berputus asa, Joringel berjalan menyusuri hutan yang rimbun di tengah kegelapan tanpa satu penerangan pun. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan Jorinde? Aku menyesal. Setelah berjalan ke sana kemari menyusuri hutan, Joringel tiba di sebuah desa. Ia bekerja menjadi penggembala domba di sana. Sesekali ia mengunjungi kastil penyihir jahat itu untuk melihat Jorinde, tapi dengan menjaga jarak, supaya penyihir itu tidak membuat tubuhnya kaku kembali. Sedang apa kau di sana, kekasihku? Tunggu aku. Akan ada kesempatan di mana aku akan melawan penyihir itu dan melepaskanmu. Aku masih mencintaimu, sayangku. Di sebuah tidur malam yang sangat nyenyak, Joringel bermimpi menemukan bunga dengan warna merah darah. Di tengah bunga itu, terdapat sebuah mutiara besar dan indah. Joringel mengambil mutiara itu dan membawanya ke kastil. Di dalam mimpinya, setelah membawa mutiara itu, semuanya akan terbebas dari sihir penyihir jahat. Maka, itulah cara untuk membebaskan Jorinde. Joringel segera bangun dari tidurnya. Ia langsung mencari di mana bunga merah yang ada di dalam mimpinya itu berada. Sepertinya mimpiku itu adalah petunjuk untuk aku membebaskan Jorinde. Aku harus mencari bunga itu. Berhari-hari Joringel mencari, hingga pada hari ke-9 ia menemukannya di tempat yang sangat jauh dari kastil itu. Ini adalah bunga yang ada dalam mimpiku. Ya, pasti bunga ini. Aku akan bawa ke kastil penyihir jahat itu. Joringel membawa bunga itu ke kastil. Benar saja, dalam jarak dekat ia tidak menjadi kaku. Lalu Joringel meneruskan langkahnya hingga ke depan pintu. Sepertinya ini pertanda baik. Tunggu aku, Jorinde sayang. Joringel meneruskan langkahnya hingga ia membuka pintu dengan bunga di tangannya. Pintu itu terbuka lebar. Ia berjalan mengendap-endap mengikuti suara kicauan burung. Pasti suara burung-burung itu akan membantuku menemukan Jorinde. Benar saja. Akhirnya Joringel menemukan ruang di mana kicauan burung itu berasal. Di sana terlihat ribuan burung di dalam sangkar. Dan terlihat seorang penyihir yang memberi makan. Makanlah yang banyak, burung-burungku. Mendengar langkah Joringel yang mendekat, penyihir pun mengetahui keberadaan Joringel. Ia sangat marah hingga menyemburkan ludah beracun ke depan Joringel. Berani-beraninya kau masuk ke dalam kastilku, pemuda kurang ajar. Cuy! Namun entah keajaiban dari mana, ludah itu tidak mengenai Joringel. Joringel tidak memperdulikan sang penyihir. Ia mencari di mana burung bulbul Jorinde kekasih hatinya. Beritahu aku, penyihir jahat, di mana burung bulbul kekasih hatiku Jorinde? Tidak akan. Penyihir itu berjalan mundur dan mengambil sangkar yang berisi burung bulbul Jorinde di dalamnya. Lalu penyihir itu lari ke pintu. Dengan cepat Joringel lompat ke arahnya dan menyentuhkan bunga ke sangkar burung bulbul Jorinde. Seketika, sihir itu telah hilang. Jorinde pun berubah menjadi manusia lagi. Mereka pun berpelukan. Kekasihku, kau menyelamatkanku. Oh Jorinde, aku sangat merindukanmu.
Penyihir jahat dan semua kekuatan sihirnya perlahan menghilang. Ribuan burung di dalam sangkar itu berubah menjadi gadis-gadis biasa. Joringel pun sangat bahagia telah bertemu lagi dengan kekasihnya.